Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita limpahan nikmatnya berupa kemudahan untuk melanjutkan kembali perjuangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu agama. Duduk sejenak dalam rangka untuk kita pelajari dan mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an ataupun yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Maka dari sejak kita lahir sampai kemudian kita meninggal, ataupun dari sejak kita bangun tidur ataupun tidur kembali, maka sungguh sangat amat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Entah nikmat yang mungkin menurut sebagian manusia itu adalah hal yang normal, ataupun mungkin nikmat yang luar biasa yang ini kemudian kebanyakan manusia pun kemudian mensyukurinya dengan luar biasa. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, terlebih khusus kita yang ada di negara Indonesia ini, adalah nikmat kemerdekaan dan juga adalah nikmat kebebasan, yang mana dengan nikmat ini alhamdulillah untuk sekian puluh tahun lamanya, lebih tepatnya 81 tahun lamanya, Allah Subhanahu wa taala kemudian masih saja memberikan kesempatan untuk negeri ini untuk senantiasa memperbaiki diri dalam beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi seorang muslim, makna kemerdekaan mungkin cukup berbeda dengan makna kemerdekaan bagi non-muslim. Makna kemerdekaan bagi seorang muslim adalah yang pertama, merdeka dari segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun merdeka dari berbagai macam kesyirikan, baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Maka seorang muslim lepaskan hatinya dari ketergantungan dan keterikatan kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya dan siapapun dia. Maka dia gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berikan semua peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela sedikit pun dia persembahkan peribadahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menjadi statement yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau pernah mengatakan, al-ubudiyatu lillah hiya hakikatul hurriyah. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat dari kemerdekaan dan kebebasan. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Maka barang siapa yang dia tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penjajahan yang paling besar itu adalah penjajahan dalam masalah kesyirikan, di mana kesyirikan ini bercokol kepada hati seorang hamba dan kemudian merusak
agama hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta merusak akal hamba tersebut, padahal akal ini adalah di antara karunia Allah yang begitu besar yang harusnya dia gunakan untuk kemudian memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, yang sesembahan-sesembahan ini tidak dapat memperkenankan doanya, mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka pun lalai dari memperhatikan doa mereka. Wa idza khusyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan kelak pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh-musuh mereka, dan juga sesembahan-sesembahan mereka ini akan mengingkari segala bentuk pemujaan dan peribadahan yang para penyembahnya lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Al-Ahqaf di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang yang dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, terlebih khusus dalam masalah doa, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, siapakah yang lebih sesat? Dan Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u wal ibadah, yang namanya doa itu adalah inti dari ibadah. Maka banyak di antara manusia, mereka mempersembahkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada wali dan orang soleh itu adalah sebuah hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah inti dari kesyirikan itu sendiri. Dan ketika seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka artinya dia penjarakan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan harapannya untuk mengabulkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan rasa takut dan cemasnya yang paling tinggi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia begitu tunduk dan patuhnya kepada objek yang dia jadikan sebagai tujuan dia berdoa, padahal harusnya dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan, ud'uni astajib lakum, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya akan aku ijabai doa-doa kalian. Maka penjajahan yang utama itu adalah penjajahan yang kemudian dilakukan oleh iblis, penjajahan yang kemudian dilakukan oleh setan dan juga dedengkotnya untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jalan tauhid, dari jalan kebenaran, untuk kemudian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini disimpangkan hatinya untuk kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ini telah terjangkit penyakit kesyirikan dalam hatinya, maka sebagaimana yang kita lihat di zaman jahiliyah, maka akan berefek pada hal-hal yang lain. Maka kita lihat di zaman jahiliyah, Bapak dan Ibu sekalian, berbagai macam kemaksiatan itu ada. Dari masalah tindak kriminalitas berkaitan dengan masalah pelanggaran kehormatan, kemudian pengambilan harta, berkaitan dengan masalah menuduh wanita terhormat melakukan zina dan yang lain-lainnya, sampai dalam bentuk yang kemudian paling keji menghilangkan nyawa. Bahkan yang dihilangkan nyawa itu adalah seorang anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir, ketika bayi yang lahir ini adalah perempuan. Maka itu tidak lain adalah efek dari
bercokolnya belenggu kesyirikan di hati-hati orang musyrik jahiliyah di zaman dulu. Namun ketika Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala utus untuk kemudian mendakwahkan tauhid, membersihkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong nabinya dengan Allah Subhanahu wa taala karuniakan peristiwa Fathul Mekkah. Kemenangan yang Nabi SAW dan kaum muslimin raih dengan takluknya kota Mekkah. Maka di antara hal yang paling utama yang Nabi SAW lakukan dan menjadi kebijakan Nabi itu adalah membersihkan bumi Mekkah dari berbagai macam berhala. Karena perjuangan Nabi SAW tidak lain adalah perjuangan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, supaya hanya Allah sajalah yang kemudian disembah di muka bumi ini dan segala bentuk kesyirikan harus dihapuskan. Dan mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanakah perubahan yang cukup signifikan yang dialami oleh orang kafir Quraisy setelah menerima dakwah Nabi SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan itu sendiri ketika menceritakan tentang bagaimanakah orang-orang yang kemudian menerima dakwah Nabi SAW dan bagaimanakah Nabi mereka mengajarkan kepada mereka. Sebagaimana yang kemudian kisah ini bisa kita jumpai ketika kaum muslimin ini menghadap Raja Najasyi. Maka disampaikan bahwasanya Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang sebelum diutusnya Nabi SAW adalah orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dan kesyirikan, memutus hubungan silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga, membunuh dan kemudian berkata-kata dusta. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-Nya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang nabi dari golongan mereka sendiri. Mereka tahu betul nasabnya, kemuliaan dan kehormatannya dan kejujurannya. Maka nabi tersebut memerintahkan orang-orang untuk kemudian meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan orang untuk meninggalkan berbagai macam tindakan yang keji. Memerintahkan orang-orang untuk kemudian berkata-kata yang baik dan jujur, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy secara khusus ataupun orang Arab secara umum kemudian mengalami perbaikan yang cukup signifikan dalam kehidupan pribadi adapun kehidupan bermasyarakat mereka, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka pada peristiwa Fathul Mekkah. Dan sebagaimana yang kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu sekalian, program pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membersihkan Masjidil Haram, membersihkan bumi Mekkah dari berbagai macam penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW hancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Nabi SAW bersihkan bagian dalam Ka'bah dari berbagai macam lukisan, tulisan, gambar ataupun patung-patung yang kemudian dulu diletakkan oleh orang Quraisy dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW utus beberapa orang sahabat beliau untuk menghancurkan Lata, Uzza dan Manat. Maka ketika itulah bumi Mekkah bersih dari berbagai macam penodaan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, bersih dari noda-noda penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kemerdekaan yang sejati. Maka Allah kemudian muliakan orang Arab yang dulunya betul-betul dihina oleh bangsa-bangsa yang besar kala itu. Mereka dianggap sebagai bangsa yang barbar oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Persia. Mereka dianggap sebagai bangsa penyembah berhala, dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan.
Bahkan banyak di antara orang Arab ketika itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka betul-betul mereka dihinakan oleh bangsa-bangsa besar yang ada ketika itu. Namun kemudian ketika mereka menyambut seruan dakwah Rasulullah SAW untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan diri mereka dari belenggu kesyirikan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat Nabi SAW. Bukan karena teknologinya, bukan karena kemajuan ekonominya, namun karena tauhid yang kemudian menghujam dalam hati mereka dan juga ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang kemudian apabila kita renungkan, kita akan memahami memang betul yang namanya kemerdekaan yang sejati itu adalah memerdekakan diri kita dari berbagai macam belenggu kesyirikan. Tidakkah kita ingat kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an? Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah utus untuk berdakwah kepada raja siapa Bapak dan Ibu? Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa alaihissalam Allah utus untuk kemudian berdakwah kepada raja siapa? Fir'aun. Nabi Saleh Allah Subhanahu wa taala utus untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Dan juga para nabi dan rasul yang lainnya, ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya dan kepada raja-raja yang zalim, dalam keadaan negeri mereka itu ekonominya maju besar, teknologinya sebagaimana kaum Tsamud, sebagaimana yang diceritakan tentang mereka. Mereka bangun rumah mereka di bukit-bukit tebing batu dengan teknologi yang luar biasa, dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya teknologinya maju, budayanya maju. Namun kemudian kesalahan besar yang kemudian mereka lakukan sehingga mereka mengalami kemunduran drastis dari sisi prinsip hidup itu adalah ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian utus para nabi dan rasul berdakwah kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang beriman kepada para nabi dan rasul tersebut. Ada di antara mereka yang kemudian tidak mau beriman sampai kemudian mereka meninggal, ataupun kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka kita lihat dalam Al-Qur'an kemerdekaan yang sejati itu bukan dengan hanya kemajuan ekonomi, bukan hanya dengan kemajuan teknologi, bukan hanya dengan budaya yang begitu mendunia. Meskipun kita sadari bersama hal-hal tadi penting, tapi itu bukan inti. Yang menjadi inti itu adalah prinsip hidup seseorang, yaitu dengan dia menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momen salah satu kajian warga, lebih tepatnya tadi malam, ada seorang bapak-bapak yang bertanya, Ustaz, kita kan bangsa Indonesia ini kebanyakan mayoritas muslim, Ustaz, tapi kenapa justru kita yang paling banyak korupsi? Kenapa justru kemudian negara-negara yang notabene kafir itu bersih dari korupsi? Kemajuan pendidikannya luar biasa, kemudian tingkat kebersihannya luar biasa, dan tingkat kemakmurannya juga luar biasa. Tingkat kemiskinan juga bisa ditekan.
Tapi kenapa kita yang mayoritas muslim ini kemudian begitu kontras antara yang kaya dan miskin, korupsi di mana-mana, sampah di mana-mana dan yang lainnya? Maka jawabannya adalah karena kita kurang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana tidak? Masalah kebersihan nomor 1 yang mengajarkan itu adalah Islam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha ta'ala jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha indah dan mencintai keindahan. Bukankah prinsip seorang muslim adalah at-tuhuru satrul iman? Kesucian itu adalah bagian dari iman. Dan kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan wewangian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan bersiwak. Dan kita diajarkan untuk kemudian berwudu. Bahkan apabila kita berhadas besar, kemudian kita diwajibkan untuk mandi. Bahkan wudu yang kita lakukan ini bukan hanya ketika mau sholat saja, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga wudu kita. Dan masalah korupsi, bukankah itu adalah sebuah hal yang termasuk dalam hal yang terlarang yang besar di dalam Islam ini, dan itu adalah bentuk pengkhianatan dan berbagai macam hal yang lainnya yang sebenarnya itu adalah nilai-nilai inti dari Islam, namun kita sendiri kaum muslimin ini tidak menerapkannya dalam kehidupan kita pribadi. Justru yang non muslim ini menerapkan di antara ajaran Islam tadi, meskipun ya kita katakan ya bukan artinya kemudian kita akan berkiblat kepada negara-negara tadi, tidak, tetap tidak. Karena sebenarnya yang paling berhak itu adalah kaum muslimin itu sendiri. Maka harusnya dengan tauhid yang kemudian kokoh dan mengakar ini, kemudian nilai-nilai tadi akan kemudian dipraktekkan oleh kaum muslimin dalam kehidupannya. Mari kita lihat di zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau dibandingkan sama negara kita, Bapak dan Ibu sekalian, sudah gini saja, kita sebagai manusia yang normal itu kalau disuruh tanpa melihat di sana adalah tanah suci, kalau disuruh milih mau tinggal di sini atau mau tinggal yang di tanah yang gersang tandus isinya bukit batu, jenengan pilih yang mana? Tinggal di sini. Jenengan pagi-pagi sambil jogging, udaranya seger, bisa lihat hijau-hijauan dan yang lain. Kalau jenengan haji atau umroh, buka pintu hotel, isinya gedung. Naik bis ya isinya pasir, gunung. Maka Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang tandus seperti itu, yang secara kekayaan itu kita lebih kaya dan lebih subur. Bahkan ada seorang kawan itu ketika berada di Indonesia tanah air itu tidak pernah makan buah pir yang rasanya kayak jambu kluthuk. Baru bisa makan ketika umroh, dan dia dapetin di Saudi sana. Kok neng Indonesia ora enek ngene iki yo, ngene ono. Dia bingung, ini pisang dan yang lainnya ada. Padahal tanahnya relatif tandus meskipun ada daerah yang subur. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat di zaman Khulafaur Rasyidin dengan kondisi geografis yang seperti tadi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar Ibn Khattab, di zaman Uthman, di zaman Ali bin Abi Thalib, meskipun mungkin kondisi geografisnya seperti itu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka adalah hamba-hamba yang radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Apakah karena kemudian kemajuan ekonomi teknologi saja? Tidak, tapi karena inti dari
apa yang mereka miliki, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa merdekakan diri mereka dari belenggu kesyirikan. Maka mereka menjadi orang-orang yang begitu berani untuk menghadapi Romawi, menghadapi Persia, dan menghadapi tantangan-tantangan apapun yang ini merongrong kemurnian tauhid. Dan tidaklah mereka melawan Romawi, Persia kecuali untuk kemudian menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menanamkan tauhid. Bukan karena harta, bukan karena ekspansi, bukan karena ingin nyari rempah-rempah dan yang lain, tidak. Maka dengan jumlah yang sedikit wajar saja kemudian mereka ditakuti. Karena apa? Mereka siap mati, karena bukan harta yang mereka inginkan. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan bagi seorang muslim diantaranya adalah kemerdekaan dari hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Dawud alaihissalam, yang Allah abadikan di surat Shad ayat 26. Allah katakan, ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haqq. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan benar dan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, sehingga hawa nafsumu itu bisa menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemerdekaan yang sejati yang kedua itu adalah kemerdekaan kita dari hawa nafsu kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu betul-betul bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk dan keji. Dan sebagaimana kita ingat bersama Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, itu tidak melulu setan yang berperan, tapi boleh jadi hawa nafsu kita lah yang kemudian berperan. Dan untuk kemudian kita bisa merdeka dari hawa nafsu kita, maka di antara caranya adalah memperkokoh dan memperkuat rasa takut dan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengingat hari akhirat. Dengan kita sering bertakziah, mensolati jenazah, kemudian juga memandikan jenazah, ikut menyaksikan mengkafani jenazah, ziarah kubur, menjenguk orang yang sakit. Dan juga kita ambil ibrah dari kisah umat-umat terdahulu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kedurhakaan yang Allah Subhanahu wa taala, karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at di ayat yang ke-40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya yang kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan yang seperti ini adalah kunci untuk kemudian masuk surga. Orang yang seperti ini, surgalah tempat tinggalnya. Maka selama seseorang masih menjadikan hawa nafsunya ini sebagai panduan hidupnya, maka dia tidak akan pernah merdeka dengan kemerdekaan yang sejati. Dan dia tidak akan pernah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sebenarnya. Maka itu adalah di antara makna sejati kemerdekaan bagi seorang muslim, yaitu merdeka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merdeka dari berbagai macam dorongan hawa nafsunya,
untuk kemudian mendorongnya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mungkin kita maknai kemerdekaan ini dengan makna yang mungkin lebih umum lagi, yaitu kita merdeka dari penjajahan, maka tentunya ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan ini kita sadari merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan sebuah hal yang kemudian layak untuk kita beryuforia dan juga untuk berfoya-foya dalam menikmatinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, sungguh jika kalian mensyukuri nikmatku maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Bukankah kewajiban kita untuk menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sejati? Di antaranya adalah nikmat kemerdekaan ini. Maka merayakan kemerdekaan yang sejati itu adalah dengan mensyukurinya dengan hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Dan itu adalah langkah nyata untuk meneruskan estafet perjuangan kaum muslimin sebelum kita yang telah berjuang untuk kemudian meraih kemerdekaan negara kita ini. Maka kemerdekaan Indonesia ini seorang muslim nilai adalah sebuah hal yang kemudian begitu luar biasa yang Allah berikan kepadanya, dan tidak boleh dia sia-siakan kesempatan ini. Tidak boleh dia gunakan untuk hal yang sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Manfaat yang paling besar yaitu kemanfaatan ukhrawi ataupun mungkin kemanfaatan duniawi secara real. Maka dia tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang dia fokuskan adalah hal-hal yang ini mendatangkan manfaat secara real duniawi, dan manfaat yang terbesar yaitu manfaat ukhrawi. Dengan dia perbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia perbaiki muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga muamalahnya dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan makhluknya, dengan dia lakukan segala cara untuk kemudian bisa mendatangkan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, apa yang menjadi pengingat bagi kita bersama berkaitan dengan tema kajian kesempatan malam hari ini adalah sebagaimana yang kita jumpai di dalam surat Al-A'raf ayat 96, sebagai wujud bagaimanakah tanggung jawab kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah karuniakan kemerdekaan ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka sungguh akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi ternyata mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, maka tidak ada kesuksesan yang sejati, tidak ada kemerdekaan yang sejati kecuali ketika kita sikapi kemerdekaan ini dengan sikap yang bijak, yaitu dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna iman yang lengkap, dengan makna takwa yang lengkap, yaitu kita sikapi dengan memberikan segala bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu luas Bapak dan Ibu sekalian.
Karena sebagian orang ini menganggap ibadah itu adalah ya di masjid saja, puasa saja, haji dan umroh. Padahal yang namanya seseorang menuntut ilmu dunia boleh jadi itu adalah ibadah. Ketika kaum muslimin membutuhkan tenaga medis, tenaga medisnya kurang, maka boleh jadi belajar untuk kemudian menjadi tenaga medis itu adalah termasuk dalam fardu kifayah. Ketika kaum muslimin membutuhkan ahli ekonomi, maka belajar menjadi ahli ekonomi itu boleh jadi menjadi fardu kifayah. Ketika kaum muslimin membutuhkan ahli teknik, ahli komputer, ahli AI dan yang lainnya, namun dengan rambu-rambu dan koridor sebagaimana yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi mempelajarinya itu adalah merupakan di antara fardu kifayah. Maka makna iman dan makna takwa dan makna ibadah itu begitu luasnya. Ketika kita maknai dengan luasnya maknanya dan kita terapkan dengan komprehensif semuanya, tidak hanya parsial saja, maka sebagaimana yang Allah katakan, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan kami dari langit dan bumi. Maka di sini Allah tidak katakan rizki kami, tapi Allah katakan keberkahan. Karena boleh jadi negeri yang kaya tapi tidak berkah, Bapak dan Ibu sekalian. Boleh jadi negeri yang mungkin tandus, itu justru Allah limpahkan keberkahan karena iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tanggung jawab kita kepada para leluhur pendahulu kita dari para pahlawan yang kemudian dari kalangan kaum muslimin yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, namun tanggung jawab terbesar kita adalah kepada Allah untuk memanfaatkan kesempatan ini dan kemerdekaan ini untuk kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan makna yang lengkap dan makna yang luas. Kurang lebih demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.